yaitu Kopi Nako Rumah Sangrai. Lokasinya ada di kawasan Kota Bogor, gak jauh dari Terminal Baranang Siang. Selain bentuk bangunannya yang unik, di sini kamu juga bisa melihat proses roasting biji kopinya. Anyway, kamu tahu nggak sih, yang dimaksud proses roasting adalah proses pemanggangan biji kopi mentah agar muncul rasa dan aroma dari biji kopi. Biji kopi yang tidak melalui proses roasting akan memiliki rasa sangat pahit saat diseduh. Nah, ini dia green bean-nya guys. Green bean kopi merupakan biji kopi mentah dari tanaman kopi. Sebelum di roasting, umumnya green bean udah dicuci dan dijemur hingga kering seperti ini. Oh iya, kopi jenis green bean udah lebih dulu terkenal di kalangan pecinta kopi di Australia dan Amerika. Mereka percaya bahwa mengkonsumsi green coffee bean dapat menurunkan berat badan dan melawan obesitas. Green coffee bean atau biasa disebut kopi hijau mengandung antioksidan tinggi chlorogenic acid. Senyawa inilah yang mampu meluruhkan lemak badan dan meningkatkan kesehatan tubuh. Setelah di roasting, biasanya biji kopi akan didiamkan selama 2 hari untuk menurunkan kadar asidnya. Kadar asid inilah yang memberikan rasa asam pada biji kopi. Alright, kita langsung geser ke bagian barnya ya guys. Yang bikin beda dengan kedai kopi lainnya adalah karena cara penyajiannya. Kalau di sini menggabungkan pencampuran minuman ala bartender dengan seni meracik kopi ala barista. Biar seru, blind test kali ya. Cobain, saya bikin beberapa. Oh, ini rasa apa, ini rasa apa. Oh, baru ketemu udah dari nantangin. Oke, nggak masalah. Kita coba tes kalau gitu rasa-rasa dari kopi yang bakal disajiin sama Mas Keiko. Silakan Mas, keluarin. Berapa banyak? Silakan. Tuh guys, kopinya dimix dengan cairan pure buah yang pastinya bikin rasa kopi jadi unik. Apalagi kopinya disajikan dengan es batu kayak gini. Pastinya Aryo jadi susah nebaknya nih. Well, ada 4 minuman yang udah disajikan di meja. Satu di antaranya adalah non-coffee. Silakan Aryo. Saya coba ya Mas. Boleh, silakan. Sumpah ini enak banget, parah. Ini pasti bukan kopi dong? Bukan. Dia ada pedes-pedesnya. Gue pedes-pedesnya tuh bingung nih antara pedes-pedes dari bunga atau dari ginger. Ada kayak nyerangnya dikit. Oke, ini pasti bukan kopi, berarti teh masuknya. Jatuhnya perwedangan. Perwedangan. Kalau kita tahu tuh wedang itu dikemasnya dalam bentuk hangat. Ada wedang dan lain-lain. Nah, yang kita pakai wedangnya Nako, tapi dikemas dengan variasi dingin. Mungkin jamu tuh ada di wedang ini kali ya? Betul. Jadi rasa jamunya itu tuh kayak ngasih warna di lidah. Karena ya itu tadi ada nyerangnya dari gingernya, tapi nggak pahit dan nggak sepanas itu gitu loh. Jadi seger banget, enak parah. Walau udah bisa nebak non-coffee, tapi Aryo baru tahu kalau yang diminum ternyata ada campuran jamunya. Next, minuman kedua. Ini masih kopi dong? Kopi. Kita coba isi ya. Silakan. Ini buat yang suka sama kopi, tapi suka yang manis dan udah bosen sama rasa-rasa gula aren, mungkin bisa jadi pilihan ini. Ini gue yakin pasti ada unsur melonnya di dalam sini. Betul. Bener ya? Betul. Wait, ini kalau ada melon gini, berarti dia dari sirup atau dari apa sih? Jadi kita pakai melon pure. Jadi buah melon yang diekstrak, diambil sarinya doang. Oke. Dimix sama cold brew. Cold brew itu kopi yang direndam pakai air dingin. Mantap nih Aryo, gak malu-maluin ya guys. Oke, nextnya ya. Tuh, ini ada buih-buihnya nih. Bismillah. Sumpah, ini lebih enak lagi. Gue nggak tahu ini rasa apa. Oh, ini enak banget. Nah, kalau yang ini namanya, di kedai kita namanya kopi kaktus. Kopi kaktus. Kenapa namanya kaktus? Karena dapat base dari agave sirup. Nah, agave itu kalau kakak tahu tequila, tequila itu minuman alkoholik, tapi basicnya dari agave, tanaman agave. Itu dari floral. Kalau diekstrak dia sama seperti madu.
Tapi air madu cuma manis doang. Nah, kalau ini lebih dia floral sama ngasih acidity sedikit. Last one ya. Coba, rasanya kayak apa? Tinggal terakhir deh. Terakhir. Panas. Kok Coba nggak ya. sedingin yang lainnya? Deg-degan nih gue. Ini cold brew nggak sih? Ya, Bener ya? ya. Nah, Woi. ini base dari semua minuman kita. Wah, Jadi base-nya udah begini, di mix sama yang lain, bakal jadi perfect di balik gelas teman-teman sekalian. tapi terima kasih loh. Akhirnya gue belajar banyak juga dari kopi yang ternyata kopi itu yang menarik adalah karena setiap apapun yang dilakukan itu bisa berubah rasanya. Betul. Sebelum pamit, Aryo mau berbagi ilmu dulu nih guys. Karena manfaat kopi nggak cuma buat diminum, tapi bisa juga menjadi pengharum ruangan, penghilang bau di lemari es, lemari baju, sampai penghilang bau yang nggak enak pada sepatu. Smells really good. Jadi dia kalau ditumbuk gitu, nggak yang hancur banget sampai jadi bubuk, tapi dia udah agak ya terlepas gitu dari si biji kopi yang bunderan gitu. Nah sebenarnya kalau di rumah nggak ada biji kopi kayak gini, bisa juga pakai ampas kopi. Cuman yang perlu diperhatikan adalah kalau ampas kopi ini diusahain, dipastiin kalau ampas kopi dikeringin dulu. Jangan sampai lagi basah-basah dimasukin ke sepatu. Itu sih namanya nyari masalah ya kan? Ya Anda malah tambah bau ya. Tapi ini sih sebenarnya bisa dipakai buat apa aja. Pewangi kamar juga bisa sebenarnya. Tapi kalau misalnya pertanyaannya kemudian adalah, kok bisa sih kopi kayak gini kemudian bisa sampai menghilangkan bau? Karena sebenarnya di dalam kopi itu kan ada kafein. Nah, kafein ini yang mengandung nitrogen. Jadi nitrogen ini yang sebenarnya tuh kayak bisa meningkatkan karbon yang menyerap udara-udara kotor dan juga wangian yang nggak enak alias yang bau-bau gitu. Jadi paling benar memanfaatkan biji kopi ataupun kopi gitu ya untuk mengambil ataupun juga menyerap, mengabsorpsi wangi-wangian yang tidak diinginkan. Ini bisa buat ketek nggak ya? Biar nggak bau. Thanks for watching guys. Besok kita meet up lagi ya. Rugi loh kalau nggak nonton yang ini. Kalau misalnya tadi udah tahu banyak tentang kopi gitu ya, fakta-faktanya dan juga keunikan dari kopi, berarti sekarang waktunya gue untuk cabut nikmatin kopinya di rumah. Terima kasih buat yang udah nonton ya, jangan lupa nonton terus. Tahu nggak sih, setiap hari Senin sampai Jumat jam 1:30 siang, cuma di Trans 7.